sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Reza, kepada Dinas Modal BSP, Bu Mei, Pak Fahri dan seluruh teman perizinan, para Bapak Ibu UMKM dan seluruh pelaku perusahaan yang ada pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa hadir, diberi sehat kuat dalam kesempatan ini. Jazakallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita sama-sama masuk surganya atas syafaatnya Allah. Saya juga agak panjang lebar. Sebenarnya apa? Diskubrin, distaker, diskubrin dah, distaker dah, aduh dah. Sudah tinggi distaker. Judulnya mau matchmaking, judulnya. Tapi semoga dengan judul ini bisa bermotivasi kita semua. Adanya pemerintah hadir kepada masyarakat, kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gresik ini, bisa menjadikan Gresik lebih baik, bisa menjadikan masyarakat Gresik bisa memahami betul saya itu orang Gresik, saya ini ada di kota industri. Mindset masyarakat di luar Gresik itu adalah kota industri. Di bawah kota industri sampai kayak Semarang. Namun hari ini yang menjadi judul ini semoga termotivasi ke semua, baik pelaku perusahaan besar maupun kepada teman-teman pelaku UMKM. Pemerintah daerah bertahun-tahun kemarin, walaupun kami di legislatif menganggap belum maksimal, sudah bisa memberikan dan membantu kepada pelaku usaha dan USS yang notabene kita juga boleh di kecamatan-kecamatan atau bahkan sampai ke desa-desa mempermudah perizinan USS dan lain-lain. Kenapa saya ngomong nggak maksimal? Karena ada beberapa UMKM yang belum terakomodir di kita. Matchmaking ini membuat nanti dengan kebijakan baru nanti dengan inovasinya Pak Reza ini, cara perusahaan ini bisa memberdayakan mereka. UMKM ini mungkin masih bagi paling kebetulan baru sampai sego. Kan bukan hanya itu. Yang kami inginkan adalah bagaimana pengelolaan di perusahaan-perusahaan ini bisa memberdayakan mereka yang sudah punya tanda kutip perizinan dan lain-lain untuk dipekerjakan. Lebih simpel, lebih murah, dan lebih enak. Seperti yang dilakukan di negara-negara maju Cina dan lain-lain. Hari ini kan perusahaan tidak mau ketemu seolah-olah ketemu dengan masyarakat yang bekerja di UMKM. Padahal itu kita ingin memperdayakan itu agar apa? Mempermudah semua. Oh, desa ini kan 10, ternyata ada pengrajin rotan. Contoh kan, ada perusahaan yang bergerak di bidang itu. Ayo, aku butuh seperti ini di perusahaan. Sebelum panjang, jenengan ini pengampung perusahaan berani ngomong ke manajemen lebih tinggi apa disimpan. Saya sering ketemu seperti ini, hasilnya kamu tidak nyampe ke perusahaan sampai. Sampai diutus hanya formalitas yang perusahaan. Aku sangat berani nyampaikan kepada atas. Sama begini, karena kami kepingin perusahaan dengan pelaku yang berbawa image nyambung. Terus udah mulai, lalu datang ke kau perizinan. Enggak, aku izin gampang. Itu sembarang dalam. Ini yang sering kami lakukan dan tidak nyampe ke manajemen. Namun ada beberapa hal yang dianggap formalitas. Kami nggak kepingin seperti itu. Gresik hari ini tidak boleh dengan yang kemarin-kemarin. Komit kami
pimpinan DPRD baru dengan anggota baru yang dilantik kemarin, kami tidak ingin seperti ini. Gresik kota industri, seolah-olah kita mencari pekerjaan susah. Itu yang dihembuskan oleh media dan lain-lain. Kan tidak logis. Lah mungkin justru bisa menyakitkan kita cari pekerjaan susah. Diberikan inovasi oleh Pak Reza, caranya perusahaan ini bisa memanfaatkan teman-teman yang sudah berbadan hukum. Perusahaan yang paling besar hari ini perusahaan apa yang hadir? Yang hadir bergerak di bidang apa? Kayu. Bidang kayu ini contoh misalkan, aku tak kerja sama konco sembah kampung di lingkup perusahaan itu. Tidak mungkin kamu wilayah rumah golek UMKM dan Sidoarjo, biayanya akan mahal. Klik UMKM ini harus dipahami itu. Kamu boleh merbuk, dan satu Sidoarjo perusahaan kan boleh rumah Kalisari, di rumah Manyar kan jauh transportasi. Ini nanti harus dipahami bersama. Kalau kita mau dasar hukumnya jelas, yang diwajibkan oleh undang-undang itu jelas. Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, 2021 PP nomor 7 perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perda Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2024 fasilitasi kemitraan kegiatan perusahaan di daerah. Fasilitas itu yang dilakukan oleh kami selaku legislatif dan eksekutif, Pak Reza dan Bupati Wakil Bupati untuk memberikan naungan itu. Biasanya Pak Fauzi yang keliling bantu-bantu dari dulu. Alhamdulillah mungkin karena memang itu sudah dilakukan pada waktu zaman COVID. Zaman COVID turun ke kecamatan ke desa itu membantu itu. Karena kalau tanpa itu kita juga akan repot. Karena agak penting ada 4 buat saya: how, where, when, why. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada eksekutif, ada legislatif, ada dinas-dinas pengampu, mulai dari perizinan, disnaker, diskoperindak, dan perusahaan. Bagaimana caranya? Disatukan, di-match-no, ditemokno. Seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik dengan pendataan yang ada di disnaker harusnya ada sekian-sekian. Itu akan kami lakukan 5 tahun ke depan. Yang kami lakukan 5 tahun ke depan. Moga-moga diberi pelajaran semua untuk 5 tahun ke depan. 1. Berapa kebutuhan perusahaan? Dimatchkan dengan desa-desa yang ada, dimatchkan dengan pelaku usaha yang ada. Kebutuhannya apa sih perusahaan sampai? Aku butuh tukang jahit, desaku Pak Limu nganggur. Contoh ini yang harus dilakukan oleh perusahaan ke depan. Enggak, izinnya tak perlu sulit ke depan. Deal. Bagi belum, makanya tolong. Ini bukan formalitas ke depan, kita nggak pengen seremoni yang formalitas katanya Prabowo. Udah kakak. Kenapa seperti itu? Kami nggak kepingin ada cap dari masyarakat bahwa wah, lalu kita bersih sama lorong kabeh. Padahal industri itu nggak kami inginkan. Makanya tolong setelah acara-acara seperti ini jangan buat seremoni, sampaikan kepada pengambil kebijakan sampai manajemen. Pak, Bu, seperti ini yang diharapkan pemerintah ke depan. Wah, harus jangan turun lain. Biasanya posisi nongol dan lain-lain ngomongin biasa ya punten. Mereka itu mencari uang di kita di Gresik, mencari uang di kita di Indonesia dan di Kabupaten Gresik.
Kita mudah semua. Kita tidak mau mintanya. Orang sebagai es, di ojok tuku nak boleh jopo, tuku anak daerahmu. Sedikit kok permintaan kita. Daripada diambil orang luar, pergunakan para pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar. Tujuannya itu apa? Memberikan informasi. Aku ini pabrik kayu, caranya nyambut kayu seperti itu. Memberikan informasi contoh seperti itu. Cara kerja seperti itu kan ditutup dalam perusahaan. Seperti saya, padahal kamu tuh Pak Mojo, hargai perusahaan. Kami-nya ini kagil, kami-nya ini pabrik-pabrik besar ini sedang. Saya ini dodolan ST. Kami-nya ini dari sedang kan hampir impossible. Dan mungkin ketakutan perusahaan untuk memberikan informasi terkait masalah pekerjaan. Berikan aja, oh ini loh, seperti ini. Berdayakan masyarakat yang ada di Cina itu kan hampir tidak ada perusahaan. Hampir tidak ada. Siapa yang bekerja? Orang kampung semua, orang rumahan semua, para pelaku-pelaku UMKM maju, besar. Kenapa? Ekonomi akan berputar. Rakyat tidak kelaparan, masyarakat tidak kehausan, hidup normal. Itu yang kami inginkan sebenarnya. Bisa, yakin bisa. Perusahaan dibutuhkan ke depan 10 tenaga kerja. Iya. Persyaratan itu bisa kita penuhi. Contoh yang bisa kita penuhi. Jumlahnya kan boleh Bojonegoro. Mas Reza tutup pabrik itu seminggu. Mosel. Sampai nggak paham. Perusahaan sampai bingung, pekerja yang bingung. Betul nggak? Kita tidak repot. Daripada kamu tentukan dalam arti kita mau kan 100% orang bersih, bukan. Padahal kita sudah buat 60-40 dalam artian semua apa tak cukup kabel dulu sih, enggak. Karena ini wilayah Jawa Timur, wilayah Indonesia yang harus mengampus seluruh masyarakat ada di Jawa Timur. Tapi mbok yo tonggo-tonggo itu dikandani di sisi tonggo sebelah. Kemudahan perizinan pasti akan mudah kalau sama-sama suka, sama-sama senang. Aku oleh duit, rakyatku oleh pegawaian. Hanya itu yang diinginkan kami. Penguatan kelembagaan pada pelaku UMKM yang belum izin lengkap dan ABCD itu nanti yang akan kami fasilitasi oleh pemerintah daerah dari dinas pemerintah, dari presiden dan lain-lain pasti tidak mudah. Saya mempersulit lapor nanti dewan. Pak, gak apa-apa. Kok Pak Reza? Pak Reza teman-teman aku dipersulit ya. Sama lapor dewan. Tidak apa. Dan insya Allah tidak ada hari ini yang mempersulit seperti itu. Sama kan aja kan? Dan dipersulit kan dari dulu kan? Clear. Daerah semua Indonesia ke sini. Tinggal bagaimana piye caranya satu motor bareng-bareng. Lalu usaha ini dengan perusahaan yang besar. Koordinasi dengan pemangku kepentingan tadi. Manfaatnya apa? Aset kejaringan dan pasar yang lebih luas untuk para UMKM. Kamu tenang. Mereka untuk memasarkan Aquamer RI misalkan. Kami berusaha membuka RI, merek RI, air mineral. Kalah dengan sampai yang punya perusahaan besar. Padahal ini kualitasnya dianggap dites dalam sama. Contoh seperti itu. Tolong hal ini dimensikan. Ya wis lah, daripada kamu susah-susah tak pakai. Kan enak. Tapi mereka curi karbon mineral. Sama-sama tidak lebih. Dipasarkan, wah itu contohnya bapakku ini gak pakai ini, tidak bisa gitu juga. Kadang kamu teman Jawa kan kayak gitu. Untuk memperkenalkan mereknya biar terkenal uang. Tapi masalahnya yang harusnya tapi
cuma 10 biji. Ya gak apa-apa ya. Tidak bisa kita butuh para pelaku usaha-usaha besar ini. Mereka punya modal, mereka punya pasar yang lebih luas. Karena apa? Jaringan dan lain-lain itu mereka lebih luas. Paling itu kan konten TikTok, Facebook, online. Katanya itu. Pada waktu ini dimasukkan di perusahaan, yakin cepat. Kemarin kita sudah masuk di beberapa UMKM yang ada di Mat Model, itu kan kurang signifikan. Punya orang Gresik ditekek Indomaret, ditekek Buridil. Kasarnya seperti itu kemarin. Tidak laku. Contoh misalkan saya tahu jajanan ini, saya titip. Kemarin kan sudah berlaku hampir beberapa. Siapa yang mau beli, Pak? Ini gak dilakukan loh, tidak orang mereka cepat. Indomaret, Alfamart, tiga Buridil kasarnya. Produk kita kalah. Kenapa ini terjadi? Mereka ingin melakukan produk dan ini belum match dengan pelaku UMKM. Oke, DKM untuk melepas tanggung jawab ke pemerintah daerah yang diwajibkan tidak apa-apa. DKM gurih apa ya? Mereka gak kayak mana itu. Makanya kami berharap sampai punya perusahaan teliti betul selingkuh sampean ini mana yang sampai butuhkan. Kan nggak mungkin merugikan sampean. Aku total jualan ini es misalnya, siapa ini? Boba ya? Iya, siapa ini? Es kopi. Pada waktu perusahaan ini buat kopi dan mau beli di Eselton dan lain-lain, orang tonggo yang buat ini produksi berapa kekuatan sampai segitu? Karyawanku 100, aku butuh 1 setiap hari. Kalau kopi, satu bulan gue Eselton ini apa? 10 hari. Masuk produksi 10 hari dan saya ngomong terus. Besok pasti kita butuhkan data itu semua. Kalau bisa itu memang pekerjaan sampai itu tidak dilakukan di perusahaan. Pingin jalan tidak mungkin, seluruhnya itu tidak mungkin. Contoh misalnya pabrik kain tadi, kalau kita tekan nama ibu ini, nggak cukup, nggak cukup. Tapi itu yang kami harapkan ke depan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang rumahan yang berbadan hukum yang diaku oleh pemerintah daerah ini yang kami inginkan. Wah, kopi. Kenapa? Karena kami butuh uang. Karena kami butuh makan. Masyarakat hari ini hanya satu, seperti petani kaisir, seperti anak isu sekolah. Dengan apa? Usaha. Itu yang betul-betul kami harapkan kepada para pelaku usaha besar. Ayo, bareng-bareng. Kami yakin dan kami pastikan kami tidak akan merugikan sampean. Apa yang bisa kami lakukan? Misalkan tadi, nak rumah itu ada pelaku UMKM, ada perusahaan besar. Ya wis, aku butuh 10, tapi kerja nodo oma. Iki bahanku seperti ini yang kami inginkan, tapi jangan berbicara lebih. Pasti harus dilakukan pelatihan dan lain-lain. Ini jangan rugi, aku kesuwen bla bla bla. Ini jangan langsung difoto yang bekerja di perusahaan. Ditaruh di rumah dikasih bahan, gajinya seperti apa dan lain-lain. Dirunding bareng dengan dinas, dengan para pelaku. Jadi kepingin kopi ku boleh males gara-gara bertanggung jawab di perusahaan. Pada waktu mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan MOU antara perusahaan dengan pelaku UMKM, bumdes atau dan lain-lain ke depan, kita putus. Simpel. Mereka pelanggaran turun ayat 1, 2, 3 saat PDW. Terus mainnya bergaya jam 10 sampai jam 4 aku tak
kita tegur 2-3 kali tetap kamu lupa. Kadang rata-rata bersih kerja itu kan 8 jam, dihitung paling itu 5 jam. Roman visi pintel 15 telu setengah jam, hampir 1 jam. Baru sholat ya waktu 10 menit jadi setengah jam, gila. Ini yang terjadi di kita di Indonesia, di Gresik. Wapun, lalu kita jelas sudah katakan pekerjaan itu 8 jam, setengah 1 jam. Ini sih gila, waduh, nyolong. Dan jadi lah kalau sing lanang, sing terganti sotek, ambil contoh. Ini yang terjadi di kita, beda dengan di Jepang, beda dengan di Cina. Kenapa? Pengeluaran berapi, mencoba kabin cukup perusahaan. Lalu sampai melakukan ini, apa kan toko perusahaan? Kamu tuh, wah, toko polka, agak di sini tak tutup berapa dulu. Ini yang terjadi di kita. Kalau ini yang kita belajar bersama, kita ada 100% betul, karena banyak masyarakat yang seolah-olah perusahaan ini baik diri. Sebenarnya apa? Terus tolong dikasih kerjaan karena nggak bekerja, tapi saya diri waktu kerja. Enggak. Kenapa ini kita butuhkan mendukung pertumbuhan lokal, ekonomi lokal. Mereka berjuang itu harapannya solusi borong. Si ibu-ibu ini solusi borong di perusahaan-perusahaan berdino. Jadi kalau momen, kalau kesempatan, kalau tunggu. Nah itu modelnya seperti apa? Terserah nanti. Kemitraan bisnis. Kalau mereka disuruh modal 1 triliun, mereka diminta 1 miliar, gak mungkin mampu. Kalau modal hanya di tenaga. Makanya kami berharap sampaikan kepada pengambil kebijakan sampai yang lebih tinggi, jangan dipendam. Aku menarik kalau ditagih setelah acara ini, belum kan? Kapan dulu? Karena ini data pasti masuk di kita. Acara kegiatan FGD ini pasti masuk di kami di legislatif. Hasil ini 1 bulan 2 bulan ke depan itu kami koreksi, maksimal 3 bulan itu kami koreksi. Oh alhamdulillah Pak, ternyata setelah FGD kemarin itu perusahaan ada yang mengampu 2 UMKM. Apa itu? Cateringnya dicukup, contoh misalnya. Evaluasi ini yang kami harapkan dan alhamdulillah berhasil. Dan kami yakin ada 1-2 kesempatan itu pasti diterima oleh teman-teman. Tugas pemerintah banyak. Habis itu menyusun, menyiapkan dan lain-lain itu tugas kami. Insya Allah sudah disiapkan oleh Pak Reza, oleh dinas-dinas Pekapol, Diskopri dan lain-lain. Pengumpulan data, Diskopri dan Disnaker. Besok kalau kita ngomong Diskopri berapa UMKM yang bisa diampu, data aja semua. Walaupun hari ini sudah beberapa yang masuk dan lain-lain karena melalui perizinan OSS dan lain-lain itu, sehingga kita bisa melihat ada di comment center. Disnaker, berapa perusahaan butuh tenaga kerja biru? Bentar Mbak, si lulus SMA sarjana, yakin tidak mungkin mampu untuk diampu oleh para perusahaan. Si lulus saya ini sewa perusahaan baru kan 12 tahun ini, kan tidak mungkin. Ini pasti terjadi setiap tahun. Kelulusan anak SMK, SMA sarjana, tiap tahun ada. Perusahaan kan tidak tiap tahun, tidak. Inilah yang dilakukan nantinya oleh pemerintah bekerjasama dengan jenengan. Apa yang harus bisa kami lakukan?
Walaupun tidak perlu perusahaan, tidak pakai seragam, tidak pakai dasi, tidak pakai topi, tapi oleh duit dari perusahaan. Itu yang kami inginkan ke depan. Segera sekarang, segera datang, karena di tahun depan 2025 itu akan kami tekan. Yakin. Di Snaker, di Skobrinde dan lain-lain, desa Rumo Kali itu desa tahu pekerja ini harus nganggur, seket perusahaan apa bilang, do desa itu situ butuh nggak pekerja, butuh dua, apa itu? Tukang komputer dan tukang sapu, tak siapa, toko desa Wilangu. Di sana yang menyiapkan itu, cukup. Kita kasih pelatihan dan lain-lain melalui dinas cukup Polri. Dan aku pak gini. Tak cukup lah desa sebelah. Tak usah ke Bojonegoro, tak usah ke Surabaya, tak usah ke Lamongan. Kita siap nampung itu. Nampung dan mungkin ada yang luar Gresik. Bukan dalam arti aku tidak ingin Bojonegoro, Lamongan dan seterusnya, bukan. Data 60-40 itu kami di demo tiap hari oleh pelaku LSM dan lain-lain ini tidak terlaksana karena perda sudah jelas 60-40 berdiri di demo ini DPR ini bupati ini jadi perda 60-40 warga Gresik 40 warga luar belum terjadi. Data itu pasti akan kami minta ke depan. Dan orang yang disembunyi apa? Kami akan mempermudah perizinan dan lain-lain. Kami akan mempermudah segalanya dalam mencari uang di Gresik. Beri kami kebijakan, beri kami kesempatan untuk memberikan kami masyarakat Kabupaten Gresik akan. Tolong betul disampaikan kepada pelaku-pelaku posisi sampean, direktur atau manajemen personal atau ABCD, sampaikan. Tahun secepatnya, saya di Komisi 4 hari ini, bimbing Komisi 4 pembinaan, koordinator, termasuk di Snaker. Itu milik saya. Dalam artian ada 4 pimpinan dewan, ada 4 komisi. Salah satunya Komisi 4 yang mengatur tentang ekstra di Snaker. Data itu akan saya kejar dari di Snaker dan sampai secepatnya. Saya ini masih mendata dinas pendidikan, dinas sosial. Saya sudah mulai minta data-data itu. Untuk apa? Biar cepatnya menggali, biar cepat kerja. Kenapa seperti itu? Aku butuh uang 10, tapi ini Pak direktur, aku gak belum 5 kalau dosen 5 bagian 60 kayak orang buat tahu dosen apa kali tadi matchmaking untuk membuat kerjasama lebih senang. Nanti di lingkup itu perusahaan tadi ya sambil lamun jukuan dan wilayah. Aku gak butuh. Baik, langsung ya Pak, menjadi saat ketiga yaitu sharing session dari UMKM yang berhasil menjadi kerjasama. Jadi kemarin kita sudah koordinasi dan hari ini diwakili oleh CV Bank Alpi Food Indonesia. Jadi Bang Alpi ini nama pemilihnya Pak Nafir ada hadir ya. Alamatnya ada di Perum Gria Suci Permai, bidang usahanya catering Pak. Informasinya sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan di sini Pak. Mungkin bisa berbagi informasi terkait kiat-kiat mencari pasar, gimana memenuhi pesanan ataupun kemampuan produksinya. Di waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafir, Menteri dari Bank Alpi Food Indonesia.
Makasih Pak untuk atas waktunya saya sudah diundang di acara matchmaking antar usaha dunia usaha ini. Saya kemarin juga dihubungi sama dari dinas, Mas tolong bisa sharing-sharing ya mungkin dari pengalaman saya juga alhamdulillah tidak pernah masuk ke perusahaan-perusahaan seperti smelting gitu, tapi hanya by event Pak. untuk reguler seperti itu saya masih belum, karena mungkin karena saya dari sosial media mereka menjadi mungkin perusahaan besar itu mereka mencari misalnya untuk grup seperti ada grupnya di Telaga, terus pesta rakyat di smelting, terus grupnya Petro juga seperti itu. Mereka membutuhkan untuk konsumsi, untuk rice book dan kumpul seperti itu. Alhamdulillah saya pernah dapat, cuma ya untuk yang reguler saya sudah pernah cerita ke Pak Reza masih belum, karena kendalanya biasanya kalau untuk reguler itu UMKM itu untuk kendala mungkin untuk pembayaran ya Pak ya. Karena kalau reguler itu biasanya pembayarannya dari perusahaan itu termin Bapak, dan ya kita karena keterbatasan modal mungkin ya kurangnya di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafir. Yang kedua mungkin ada Bapak Ibu dari UMKM yang ingin berbagi pengalaman atau ingin menyampaikan supaya berhasil gitu Pak. Monggo Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai ke sukses story. Saya ini dari hasil kemarin dengan Pak Reza di Surabaya, waktu itu provinsi nih tingkatnya ya. Kemarin saya didatangi Pak Reza alhamdulillah dari PT Gelora Jaya Bismillah untuk survei kebutuhan catering. Ya kami disarankan itu sudah itu sowannya bukan naik. Berarti kalau saya sudah naik level didatangi. Ya. Tapi untuk keputusannya saya belum dapat kabar. Tapi informasinya memang tidak dalam waktu dekat. Maksudnya karena memang masih berkontrak dengan yang lain gitu. Mungkin di Januari tahun depan. Kemarin itu seperti ya beliau ini orang-orang korporat ini kan yang mengumpulkan data gitu. Saya herannya PT Gelora Jaya itu tidak diundang di waktu matchmaking itu. Tapi mungkin di antara mereka punya grup WA ya. Jadi kontak saya itu di share ke sesama personalia, mungkin anak perusahaan atau grup WA seperti itu. Seperti itu informasi atau ceritanya dari saya. Terima kasih. Ini ditanggapi dulu oleh Pak Reza. Memang senang mendengarkan itu ya, apalagi yang kemarin tidak berani matchmaking, panjangan dapat respon dari di luar yang diundang itu. Ya. Gresik, mohon izin, kita akan membuat katalog lokal terkait dengan UMKM. Kalau katalog itu memang kewenangan dari LKPM pemerintah daerah, tapi kita coba akan membuat sistem namanya Asia Mitra yang akan kami buka nanti di tahun awal 2025 Januari itu, untuk menyediakan bagi teman-teman pelaku usaha besar yang ingin bermitra dan sudah jelas legalitasnya, jelas produknya dan lain seperti itu. Kita memang pemerintah daerah kalau butuh penyediaan barang dan jasa, kita akan buka di katalog lokal kita, di katalog. Jadi di dalamnya kita bisa pilih. Nanti data itu kita mengizin kepada LKPP untuk yang UMKM kita tarik datanya, kita masukkan di Asia Mitra. Jadi teman-teman pelaku usaha yang ingin bermitra langsung di komunitas kita, jelas itu produknya ada gambarnya, alamatnya jelas, kemudian siapa legalitas jelas seperti itu. Tunggu tahun 2025 kita launchingnya di awal kita undang semuanya.
Sehingga mengingat sudah lagi ketika bermitra sudah ada jelas itu. Baik alamat kita utamakan memang kita mengarahkan pada UMKM lokal yang ada di sekitaran lokasi proyek. Kalau memang tidak ada, akan sebenarnya kita perluas sampai ke kabupaten Gresik seperti itu. Nah, siap-siap aja nih. Makanya saya minta kemarin data dari Superindah yang ada itu kita matchkan dengan data kita, NIB kita yang ada di USSBA, match ya, program match kita akan masukkan ke dalam Asia Intra kita dan akan terkoneksi Bapak mengizin dengan comment center yang ada di Pemda itu. Oke, selamat Bapak, selamat. Saya doakan semua ini menjadi sukses story dan segera di awal tahun 2025 untuk bisa mitra dengan tadi. Ya, bismillah. Itu Pak. Kalau masalah modal, kami ada Bank Gresik yang ke depan itu akan 0 rupiah untuk bunga bagi pelaku usaha, 0%. Jadi insya Allah hal ini sudah kami siapkan untuk para pelaku UMKM sehingga kita berharap bisa maksimal secara keseluruhan, bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat Gresik tanpa ribet dan bukan hanya Bank Gresik sampai Bank Kintil. Kamu tergambar kalau Bank sampai dicek BI apa dan kan tidak bisa. Skema itu yang kami akan buat bekerjasama bicara dengan dibayar oleh APBD. BI wah ini angel belum tidak bisa. Kita akan bekerjasama dengan yang tadi namanya sampai seolah-olah pakai itu subsidi untuk bayar budaya. Nilainya memang nggak terlalu besar sampai MMN dan lain-lain, tapi kan hal ini akan kami berikan kepada masyarakat pelaku usaha menengah kecil. Itu semoga tambah ke depan. Jadi mindset mungkin kampung dan UMKM itu dianggap makanan minuman. Ada ini dan lain-lain. Iya, karena semakin kepada para usaha. Gambaran kecilnya itu seperti itu tadi, sehingga apa? Masyarakat betul-betul diayu. Cipil ribuan nasi bungkus yang diambil orang Nanyar itu dulu kata diambil alih oleh orang Surabaya karena PC dan lain-lain, itu yang gak akan diinginkan. Sebenarnya seperti itu. Mau nasi bungkus harus dilakukan itu. Isu ngalinan oleh daerah Surabaya, dibagi oleh wilayah Gresik, daerah Kebon. Terus kadang itu plastik ewon, gak situ. Ada seperti itu, dan diharapkan bekerja sama ini akhirnya bendino jelas. Ternyata emosi loh. Sekarang itu pemikat peralatan untuk tiap hari, tapi tetap akan dijual lagi karena dia memang catering. Cuma hal-hal seperti ini yang kita hari ini masih kalah, makanya alhamdulillah dengan terobosan Mas Reza dengan yang lain untuk memberikan ruang yang luas ini, semoga dijabah Allah lebih dipermudah. Mungkin itu. Jadi kalau dari Pak, dapat isi-isi. Iya Pak, oke, betul masalah modal. Karena kenapa ya? Kita tidak usah melihat teman-teman UMKM yang sudah bermitra dengan pemerintah daerah, itu sudah jelas. SPJ masuk, kegiatan selesai, SPJ masuk, nanti baru 1 bulan perlu bayar, uangnya ada. Kalau tidak ada, perusahaan itu paling cepat 2 minggu ya. Ketika itu baru mengajukan betul. Makanya itu teman UMKM ketika melakukan kerjasama pemitraan ini ditata artinya dari modal tersebut. Mungkin ada peluang modal bagaimana? Kalau bisa dibicarakan dengan yang memberikan mitra dengan kita. Pak, bagaimana kalau ini disediakan di MU kita mungkin bayar separuh dulu untuk perputaran kami, misalnya seperti itu. Kita tahu, kalau kita kemarin 2 minggu ya, misalnya 2 minggu bisa cair. Kalau Pemda jangan tanya. Nah itu Pak. Jadi tadi sampai oleh Pak Wakil juga ada Bank Gresik, ada Himbara juga, ada bank daerah juga seperti itu. Monggo digunakan semaksimal mungkin. Ada
kur yang tanpa jaminan tapi mak kecil kan seperti itu. Ultra mikro ya tapi mak kecil hanya 10 juta itu mungkin kecil tapi bisa digunakan untuk menambah modal. Nah, kita harapkan panjenengan bisa pendekatan tadi itu dengan pelaku usaha-usahanya dimasukkan dalam MOU perikatan persamaannya bagaimana. Kalau bisa kegiatan bisa dibayar dulu 50%, 20% untuk perputaran seperti itu. Yang bersih, jaminan produk dan jaringan bisa memuaskan dari pelaku usaha seperti itu. Oke, dan ini perusahaan satu lah, perusahaan. Kalau via perusahaan, ini ya Pak. itu turun terakhir tambah saudara. Baik. Langsung aja mungkin dari tolong jadi mic-nya Mas. Jangan jadikan kami ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau nyimak karena Pak Dewan dari ada pemanggilan ya saya coba sharing. Saya Harso, sebentar bersama. Saya Harso dari Jaipur bilang ya. Sebentar. Ya. Kalau prakteknya secara material di tempat kami itu kebutuhannya adalah raw material itu apa ya seperti batu-batuan Pak Desa juga tahu. Jadi kebutuhan untuk monitoring kebutuhan material kami sudah tidak tersedia di sini. Jadi memang secara syarat terpenuhi. Terus kalau untuk tadi saya tertarik mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja ini saya setuju sekali dengan saran dari Pak Dewan tadi, di mana sudah ada aturannya, komposisinya 60/40. Cuman barangkali sekedar masukan dari kami, mohon sinkronis data antara dari link 1 dengan dari Disnaker. Karena apa? Ketika ada lowongan, pas ada ya, saat ini kami sedang freeze untuk kebutuhan itu pengambilan antara dari link 1 dengan dari Disnaker itu kan kami sama-sama kita itu mau share data kemana. Kalau untuk non skill itu otomatis kita langsung link 1 karena juga kita terhubung dengan LSM sekitar situ. Tapi ketika kita tidak lapor dengan Disnaker, nanti Disnaker nanyain kamu butuh lowongan kok nggak mau ke Disnaker. Begitu juga sebaliknya, kita butuh yang skill, kita lapor ke Disnaker. Link 1 nanya ke kita dan kita lihat kompetensinya juga. Itu juga pernah kita bicarakan dengan rekan-rekan perwakilan perusahaan di sekitar kami. Kami posisinya di kawasan industri Mas Bion Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin masukannya itu terkait dengan kerjasama dengan UMKM, insya Allah akan kita sampaikan tentunya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di perusahaan. Itu aja, terima kasih waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pemain rumahnya di hari ini sudah tidak ada seperti itu. Makanya memang hari ini data seluruh dinas memang belum meet 100%. Masyarakat juga tidak bisa melihat 100% kebutuhan perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik. Aku butuh tukang sapu limo itu pun kadang tidak disampaikan. Ada hal infrastruktur ini ke BPD yang belum meet 100%. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya ini akan kami clearkan itu. Jadi kebutuhan sampai 10, ya juga pemain yang rapi, kan seperti itu. Demo kami akan menghadapi. Tadi sudah saya ngomongin, mau LSM, mau saya di foto dakwah, karena saya benar. Jangan takut. Mau mana sekarang PD, namun ketika bahas kata posisi di mana. Mau mana sekarang PD, ngomongnya bulan Rabu. 10 itu kabel tidak bisa seperti itu. Kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan harus sesuai. Aku butuh juru masak PT
Aku bisa masak aku jahit. Bepaksa, punya perusahaan apa? Betul kan? Kebutuhan itu yang akan kami penuhi pada waktu di ring-ring satu yang tak mampu akan kami limpahkan kepada samping-samping. Oh, desa Banjarrejo, Banjar Sidorokul, Banjar Sidorokul tidak mampu, tak kasihkan wilayah Rumo, tak kasihkan Yosowi Langun, tak kasih wilayah Banyutami, misalkan seperti itu atau daerah. Data desa itu harus kami ampu dulu. Aku butuh cleaning service 5, dok mana? Tak, sekolah pengangguran dok mana lagi? Nang boleh daerah. Oh, apa aku deh? Kok nganggur luar umur sekian-sekian. Data itu sudah ada di sekitar. Tentang UMKM khusus makanan dan minuman, muka-muka siap-siap makan gizi gratis. Siap-siap. Saya 3 bulan lalu dipanggil oleh Bapak Prabowo di Hambalang mengomongkan ini dan diwajibkan betul. Saya sudah ke Disos dan lain-lain untuk data scan. Duit kaki ngeluh, duit kaki tapi udah ngeluh. Sakit kaki, ngapunten. Yang kami takutkan udah cukup duit APBD terus. Yang kami takutkan uang itu uang banyak. Dan skema yang diminta Bapak itu adalah kolaborasi yang ada di sekolah-sekolahan, UMKM, apa itu nanti BUMDes dan yang diberdayakan untuk masa itu. Skema melakukan apa? Kami kemarin mencoba harga 25.000. Kami dari Gerindra, dari Gerindra saya mencoba hanya satu yayasan dan tidak banyak anak didiknya. Nah, cukup buat tangan diundang oleh partai. Bukan dari pemerintah, tapi kami mencoba. Karena ini ada program wajib, kami coba 2 bulan di USMN. Uangnya itu sudah enak. Coba bayangkan, orang 200 kali 6 kali 30 sudah berapa? Kali setahun 10. Skema ini sebenarnya kami ketakutan. Ternyata Presiden terpilih Pak Prabowo tetap yakin dengan kemampuan keuangan negara mampu itu. Bukan tidak sampai dibebankan ke kami ya. Yakin kami tidak mampu. Yakin. Kami yakin kan kami tidak mampu kan? Untuk mengampu makan gizi gratis. Kami kemarin sudah dikirim beberapa buku dari pusat tentang makan itu, dan itu harapan memang diberikan kepada para pelaku yang ada di sekitar sekolah dengan jaminan apa tadi itu perizinan lengkap dan lain-lain. Itu sudah pasti akan dilakukan di awal tahun 2025 untuk pelaku makan dan minum. Kami dulu itu punya konsep banyak telur, kacang hijau, susu. Konsep awal Bapak itu dulu seperti itu. Ternyata kampanye makan gratis, tapi insya Allah beliau yakin dengan kemampuan negara dan uang yang dimunculkan nanti dia mampu. Makanya dia tetap mewajibkan kabinetnya merah putih melaksanakan itu. Siap-siap tahun di Kabupaten Gresik, para pelaku usaha yakin skema ini yang akan kami tata dengan pemerintah daerah, Dinsos, Dispendik dan lain-lain, menjadikan kolaborasi yang bagus yang bisa mengampu makan gratis. Dan ini harus masih dilaksanakan. Pak Prabowo, saya mohon maaf, bukan karena saya ini anak buahnya Gerindra, Pak Prabowo tidak akan berbohong. Dan itu akan dilaksanakan per 2 Januari 2025. Moga-moga ini bisa mengadopsi teman-teman para pelaku UMKM, khususnya di makanan dan minuman dibagi rokok. Aku oleh pesanan 2.000, aku nggak mampu jalan, patah. Itu silakan nanti. Ya. Itu saya kasih bocoran dan yakin kami sudah dikasih kisi-kisi buku panduan yang diberikan ke kami agar nanti pusat, provinsi dan kabupaten. Niku. Coba, kau tak khawatir ada saya bisa ini. Kalau benar. Bisa ditampilkan tabel daftar UMKM yang siap bermitra. Ini
Tuan Bapak, ini kemarin waktu kita mengirim undangan, kita lampirkan juga barangkali pelaku usaha besar bisa mengisi kuesioner kira-kira apa yang dibutuhkan. Dan ini ada data, sudah ada 2 perusahaan, salah satunya PT Anika Rimba Indonesia, industri penggergajian kayu. Beliau menginginkan kemitraan yang dibutuhkan di bidang konveksi dan percetakan atau ATK. PT Anika Rimba ini berada di Jalan Raya Beringin Anom. Ada yang hadir nih? Betul ya Bu, yang dibutuhkan ini. Nah kebetulan juga di data ini yang dekat-dekat di Beringin Anom, Ketua FKM. Untuk seragam atau konveksi ini yang paling dekat ada di Jalan Raya Menganti. Nama UMKM-nya Isen Mulang Konveksi. Ada hadir Bapak Ibu? Belum hadir. Nah, langsung mungkin bisa mic-nya Mas. Dari usaha besar dulu. Anika Rimba Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Chandra-Dewi, perwakilan dari PT Anika Rimba Indonesia. Yang kami butuhkan di perusahaan ini konveksi sama ATK ya. Selama ini memang belum bermitra, belum ada atau sudah ada? Saat ini saya kurang tahu ya Bu ya, cuman setahu saya ganti untuk mitranya kayak seragam konveksi itu ganti dari kemarin terakhir itu dari Surabaya. Baik, bisa diperkecil Mbak Lina yang untuk pelaku usaha UMKM. Nah Bu, ini ada yang dikonveksi, bisa di bold. Konveksi ini ada di Menganti, Cerme, sama di Gresik di Jalan Raden Santri Bu. Sementara, tapi nanti kalau memang Ibu membutuhkan yang lebih dekat, mungkin bisa kita nanti mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait nih Pak, ataupun dengan asosiasi terkait nanti untuk mencarikan yang daerah-daerah yang di dekat. Untuk sementara mungkin bisa kita fasilitasi kalau dari sandang pangan papan ada yang hadir? Ada Bu tadi. Sandang pangan papan. Jadi Pak, monggo bisa langsung koordinasi bisa ya Bu? Atau harus ke pimpinan dulu? Ya, saya mulai bisa. Masih ada kita. Bapak Ibu ngapunten saya sudah dulu. Terus ada acara lagi. Apa-apa. Jadi semoga 3 bulan ke depan ada progres yang bagus. Bukan hanya terkait food, drink, tapi pekerjaannya betul-betul bagus.
Jadi aku mau misalnya Pak itu ya wes itu melindungi doa itu yang nggak diinginkan. Kalau makan minum insya Allah kalau betul-betul konsen 2025 akan gratis ini menjadi kewalahan para pelaku usaha. Insya Allah. Moga-moga sehat terus. Dalam pelajar juga konten bersih, tidak ada halangan apapun. Orang disebut demi dapat laporan bebas juga. Kau usah uji, yang penting kewajiban sampai laksanakan. Jangan ngambil hak kami di kawasan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.